selamat datang di video pembelajaran kami. Pada video kali ini kami akan membawa dua materi, yaitu aljabar dan komisi. Aljabar adalah cabang matematika yang menggunakan simbol atau huruf seperti X dan Y untuk mewakili nilai yang belum diketahui. Aljabar digunakan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ada 3 metode dalam pembelajaran aljabar. 1. Metode substitusi. Metode substitusi adalah cara penyelesaian persamaan dengan mengganti salah satu variabel menggunakan bentuk variabel dari persamaan yang belum diketahui, yang sudah diketahui. 2. Metode eliminasi. Metode eliminasi adalah cara penyelesaian persamaan dengan menghilangkan salah satu variabel melalui operasi penjumlahan atau pengurangan antara persamaan. Dan yang ketiga, metode campuran. Metode campuran adalah cara menyelesaikan persamaan dengan menggabungkan metode eliminasi dan substitusi untuk memperoleh hasil yang lebih mudah dan cepat. Oke teman-teman, mari kita bedah contoh soal yang pertama. Jadi soalnya, di sebuah parkiran terdapat 40 kendaraan yang terdiri dari mobil roda 4 dan sepeda motor roda 2. Jika total jumlah roda di parkiran tersebut adalah 110 buah, tentukan jumlah masing-masing mobil dan motor. Langkah pertama yaitu membuat model matematikanya. Misalkan mobil adalah X dan motor adalah Y. Persamaan pertama, jumlah kendaraan X tambah Y sama dengan 40. Untuk persamaan kedua, jumlah roda 4X tambah 2Y sama dengan 110. Langkah kedua, kita menggunakan metode eliminasi untuk menghilangkan salah satu variabel. Kita hilangkan Y untuk mencari X. Caranya samakan angka di depan Y. X tambah Y sama dengan 40 dikali 2. 4X tambah 2Y sama dengan 110 dikali 1. Hasilnya 2X tambah 2Y sama dengan 80. 4X tambah 2Y sama dengan 110. Persamaan itu dikurangin. 2X min 2X sama dengan min 30. X sama dengan min 30 per min 2 sama dengan 15. Langkah ketiga, kita menggunakan metode substitusi untuk memasukkan nilai yang didapat. Masukkan nilai X sama dengan 15 ke persamaan 1 karena lebih sederhana. X tambah Y sama dengan 40. 15 tambah Y sama dengan 40. Y sama dengan 40 dikurang 15. Y dikurang 25. Jawabannya jadi jumlah mobil ada 15 unit dan jumlah sepeda motor ada 25 unit. Sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Soalnya adalah Andi membeli 2 buku, 1 pensil dan 1 penghapus seharga Rp10.000. Budi membeli 1 buku, 2 pensil dan 1 penghapus seharga Rp9.000. Cici membeli 3 buku, 1 pensil dan 2 penghapus seharga Rp15.000. Berapakah harga masing-masing 1 buku, 1 pensil dan 1 penghapus? Untuk menyelesaikannya, kita harus membuat model matematikanya terlebih dahulu. Kita harus melakukan permisalan. Misalkan, X menjadi harga 1 buku, Y menjadi harga 1 pensil, dan Z menjadi harga 1 penghapus. Sehingga persamaannya menjadi 2 buku menjadi 2X, 1 pensil menjadi Y, dan 1 penghapus menjadi Z. Terciptalah persamaan pertama, yaitu 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 10.000. Persamaan kedua, X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 9.000. Persamaan ketiga, 3X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 15.000. Langkah selanjutnya, kita harus mengeliminasi salah satu variabel. Variabel yang saya pilih adalah variabel Z. Kita harus mengeliminasinya menggunakan persamaan 1 dan 2. Persamaan 1 adalah 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 10.000. Dan persamaan kedua adalah X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 9.000. Untuk menghilangkan Z, kita harus mengurangkannya. Sehingga 2X dikurang X menjadi X, Y dikurang 2Y menjadi Y, dan Z menjadi hilang. 10 dan setelah itu 10.000 dikurang 9.000 menjadi 1.000. Dan setelah itu terciptalah persamaan keempat.
yaitu X dikurang Y sama dengan 1000. Selanjutnya kita harus mengeliminasi variabel Z juga menggunakan persamaan 1 dan 3. Karena persamaan 1 jumlah Z hanya 1, sedangkan di persamaan ketiga jumlah Z ada 2, sehingga persamaan 1 harus dikalikan dengan 2 agar Z-nya bisa sama. Persamaan 1 yang awalnya 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 10.000, karena dikalikan 2 menjadi 4X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 20.000. 4X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 20.000 dan 3X dikurang Y ditambah 2Z sama dengan 15.000 menghasilkan 4X dikurang 3X menjadi X, 2Y dikurang Y menjadi Y, 2Z dikurang 2Z menjadi habis, dan 20.000 dikurang 15.000 menjadi 5.000. Dan terciptalah persamaan kelima, yaitu X ditambah Y sama dengan 5.000. Langkah selanjutnya, kita harus mengeliminasi persamaan 4 dan 5. Persamaan 4 adalah X dikurang Y sama dengan 1000, dan persamaan kelima adalah X ditambah Y sama dengan 5.000. Kita harus menjumlahkan agar Y dapat hilang. Jadi, X ditambah X menjadi 2X, minus Y ditambah Y menjadi hilang, 1000 ditambah 5000 menjadi 6000. Sehingga dihasilkan 2X sama dengan 6000. Setelah itu, kita harus membagikan 6000 dengan 2, sehingga hasilnya X sama dengan 3000. Langkah selanjutnya, kita harus mensubstitusikan X sama dengan 3000 ke persamaan 5. Persamaan 5 awalnya adalah X ditambah Y sama dengan 5000. Karena nilai X sudah dapat ditemukan, yaitu 3000, sehingga kita harus memasukkan nilai X, sehingga menjadi 3000 ditambah Y sama dengan 5000. 3000 harus pindah ke sebelah kanan, sehingga yang awalnya positif menjadi negatif, sehingga hasilnya menjadi Y sama dengan 5000 dikurang 3000. Hasilnya adalah 2000, sehingga dapat mendapatkan hasil Y sama dengan 2000. Langkah selanjutnya, kita harus mensubstitusikan X sama dengan 3000 dan Y sama dengan 2000 ke persamaan 1. Persamaan 1 adalah 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 10.000. Karena 2X tambah 2000 ditambah Z sama dengan 10.000, sehingga menjadi 2 dikali 3000 ditambah 2000 ditambah Z sama dengan 10.000. 2 dikali 3000 hasilnya 6000, 6000 ditambah 2000 hasilnya 8000, sehingga dapatlah hasil 8000 ditambah Z sama dengan 10.000. Karena 8000 harus pindah ke kanan, sehingga 8000 yang awalnya positif menjadi negatif, sehingga 10.000 harus dikurang dengan 8000, hasilnya 2000, dan dapatlah hasil Z sama dengan 2000. Kesimpulannya adalah harga satu buku, yaitu X, adalah 3000, harga satu pensil, yaitu Y, adalah 2000, harga satu penghapus, yaitu Z, adalah 2000, sehingga himpunannya menjadi 3000, 2000, dan 2000. Komisi adalah pendapatan tambahan yang diperoleh seseorang dari hasil penjualan barang atau jasa. Biasanya, komisi diberikan dalam bentuk persentase. Misalnya, seorang sales mendapat komisi 10% dari setiap penjualan. Artinya, semakin besar penjualan, semakin besar juga komisi yang didapat. Rumusnya, yang pertama ada menghitung rate atau persen. R sama dengan P dibagi B. Rumus yang kedua ada menghitung komisi dan total gaji, yaitu P sama dengan R kali B, total gaji sama dengan gaji pokok plus P. Keterangannya ada P sama dengan komisi, B adalah total penjualan, R adalah presentasi komisi rate. Contoh soal pertama. Seorang agen properti menjual sebuah rumah seharga 200 juta. Jika agen tersebut mendapatkan komisi sebesar 3% dari hasil penjualan, berapa komisi yang diterima agen? Penyelesaiannya adalah komisi sama dengan 200 juta dikali 3% sama dengan 6 juta.
Baik, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal 2 dan contoh soal 3. Contoh soal 2, Andi adalah salah satu yang mendapatkan gaji pokok sebesar 2 juta rupiah per bulan dan ditambah komisi 6% dari total penjualan. Jika bulan ini Andi berhasil menjual produk senilai 50 juta rupiah, berapa total pendapatan Andi? Untuk penyelesaiannya, kita harus mencari komisinya terlebih dahulu. Untuk rumus komisi yaitu P sama dengan R kali B, yang berarti 50 juta dikali dengan 6% sama dengan 3 juta rupiah. Maka untuk total pendapatannya kita bisa memakai rumus gaji pokok ditambah komisi, sama dengan 2 juta tambah 3 juta, yaitu hasilnya 5 juta rupiah. Maka total pendapatan Andi adalah 5 juta rupiah. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal nomor 3. Seorang agen asuransi mendapatkan komisi sebesar Rp7.500.000 dari total penjualan polis sebesar Rp150 juta. Berapa persentase komisi yang diterimanya? Untuk penyelesaiannya adalah Rp7.500.000 per Rp150 juta sama dengan 0,05, yang dimana jika dibulatkan ke persen yaitu 5%, maka presentasi komisi yang diterima adalah 5%. Thank you very much.